Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan konsep Trisentra Pendidikan yang mengajarkan bahwa untuk mencapai cita-cita pendidikan peserta didik, kita harus selalu melibatkan peran penting dari 3 pilar: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hari ini kami akan menjelaskan bagaimana di sekolah kami menerapkan konsep ini dalam praktik baik kepemimpinan sekolah kami. Kenalkan, saya Arni, SPD MPD, Kepala UPTD SDN 127 Impres Moncongloe. Adapun judul praktik baik saya adalah Petua Mamata, pelibatan orang tua dan masyarakat dalam mencapai tujuan belajar peserta didik. Sejak tahun 2020, saya diberi amanah menjadi Kepala UPTD di SDN 127 Impres Moncongloe. Letak sekolah yang strategis ini menjadikan SDN 127 Impres Moncongloe sebagai sekolah yang banyak diminati oleh warga sekitar. Hal ini terlihat dengan semakin meningkatnya jumlah peserta didik setiap tahun. Pada tahun pelajaran 2023-2024 ini, jumlah siswa mencapai 547 orang dengan jumlah guru dan tenaga kependidikan sebanyak 27 orang. Kemudian pada tahun 2022, sekolah kami diberi amanah sebagai sekolah penggerak dari Kemendikbudristek. Sekolah kami mengadopsi pendekatan inklusif untuk mengakomodasi potensi beragam peserta didik. Mereka diberi perhatian dan dukungan yang sesuai dengan potensi melalui pembelajaran yang mewadahi bakat dan minat melalui kegiatan ekstrakurikuler. Setiap peserta didik memiliki karakteristik, gaya belajar, bakat, dan minat yang beragam. Mengenali dan merespon perbedaan ini memerlukan upaya ekstra, sehingga ini menjadi tantangan bagi kami. Selain itu, kesibukan, komitmen, dan tanggung jawab orang tua yang beragam merupakan tantangan lain dalam melibatkan mereka dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Aksi yang kami lakukan ada 3 tahapan. Pertama, mengidentifikasi bakat dan minat peserta didik. 1. Membentuk tim yang akan mengidentifikasi bakat dan minat. 2. Koordinasi tim untuk memetakan bakat dan minat. 3. Rapat dengan seluruh guru untuk mendengarkan hasil kerja tim dalam mengidentifikasi bakat dan minat peserta didik, sekaligus menentukan tema atau fokus kegiatan ekstrakurikuler yang akan dilaksanakan. Aksi yang kedua adalah mengidentifikasi kompetensi orang tua dan masyarakat. 1. Membentuk parenting tiap kelas. 2. Menyelenggarakan survei kepada orang tua peserta didik untuk mengidentifikasi minat, keterampilan, dan keahlian yang mereka miliki. 3. Mengadakan pertemuan dengan seluruh orang tua peserta didik untuk membahas hasil survei. 4. Wawancara secara individu dengan orang tua yang menunjukkan minat dan potensi untuk berperan dalam kegiatan ekstrakurikuler. 5. Memetakan kompetensi orang tua sesuai minat, bakat, dan kebutuhan kegiatan ekstrakurikuler. Aksi yang ketiga adalah membuat nota kesepakatan bersama dengan mitra. Teater kecil berkolaborasi dengan orang tua peserta didik kelas 5, Kedai Buku Jenny, dan Forum Anak Buta Salewangan Maros. Selanjutnya, kegiatan pramuka
dibimbing oleh alumni dan Dewan Kerja Ranting. Terakhir, kesenian dan olahraga dibina langsung oleh orang tua bekerja sama dengan guru. Dari kegiatan dan prestasi yang dicapai beberapa bulan terakhir, kejuaraan pencaksilat tingkat kabupaten meraih juara 3, juara 2, seni tari tingkat kecamatan tahun 2022. Juara 2 nyanyi solo tingkat kecamatan, juara 1 puisi tingkat kecamatan 2023. Teater kecil Impres 127 Moncongloe telah menggelar panggung gembira di sekolah dengan menghadirkan Bunda Baca Kabupaten Maros. Dan yang paling membanggakan, teater kecil terpilih sebagai peserta terbaik tingkat nasional pada Festival Pertunjukan Cerita Anak di Malang, Jawa Timur bulan Oktober 2023. Teater Anak Kecil 127. Perkenalkan, nama saya Naila Dwi Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Zakira Talita Zahra. Saya senang pergi ke Malang, bisa juga tampil. Saya juga senang karena bisa membanggakan kedua orang tua saya. Saya sebagai orang tua siswa, karena dengan adanya kegiatan ini, anak saya bisa tampil dan terbang ke Malang di Universitas Brawijaya Malang. Bangga sekali karena ini pertama kalinya anak saya bisa naik pesawat terbang dan tampil di hadapan orang yang banyak. Mengikuti ekskul silat membuat saya menjadi pemberani, tangguh, dan mandiri. Sebagai refleksi bahwa melibatkan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan ekstrakurikuler membawa dampak positif yang signifikan pada perkembangan peserta didik dalam menumbuhkan potensi, minat, dan bakat yang dimiliki. Selain itu, keterlibatan orang tua dan masyarakat dapat menjadi dukungan sumber daya di sekolah, pengalaman, dan juga dukungan finansial yang mendukung kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kami. Sampai jumpa pada praktik baik selanjutnya.